Nah, bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya nanti di statement dimension itu nanti dideklarasikan di awal dari program, ya. Ini bahasa mudahnya adalah saudara pesen tempat, gitu ya. Dengan statement dimension, saudara pesen tempat yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan matrik tadi. Catatannya adalah saudara harus tahu nanti sebesar apa matrik yang akan saudara selesaikan itu. Jadi pesan tempatnya harus lebih besar daripada tempat yang akan saudara gunakan. Ya. Di bentuknya adalah dimension, kemudian ada variabel 1 yang merupakan nama dari variabel yang dinyatakan sebagai variabel berindeks, jadi nama matriksnya, ya. Dan nanti ada harga maksimum indeks pertama, koma, harga maksimum indeks kedua, dan seterusnya sampai banyaknya indeks yang akan saudara gunakan. Ya. Ini contoh-contohnya ada, nanti saudara ikuti saja ya. Nanti di bawah saya sertakan contoh pemrogramannya, nanti saudara bisa ikuti, dan nanti mungkin ini juga akan menjadi statement yang akan saudara gunakan di tugas besar yang akan saudara buat, ya. Untuk yang gini-gini nanti di ya, ini sebetulnya yang sudah saya sampaikan tadi bahwa saudara pesen tempat itu harus lebih besar dari yang akan digunakan, itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak boleh bernilai nol atau negatif, ya. Nah, di sini variabelnya tidak boleh nilai nol atau negatif. Kemudian materi yang berikutnya yang nanti juga di contoh itu akan digabung ya antara statement dimension dan subroutine. Ini adalah kalau programnya besar gitu ya, mungkin saudara lebih mudah kalau dibuatkan subprogram. Jadi ada program kecil-kecil yang nanti program kecil ini nanti akan bisa dipanggil ya dari program utama ataupun dipanggil dari subprogram yang lain. Jadi misalkan ada satu perhitungan yang akan digunakan berkali-kali di mana-mana gitu ya, maka saudara berkaitan saja subprogramnya nanti dengan menggunakan statement subroutine ya. Bentuknya adalah seperti ini ya, nanti bentuk umumnya adalah subroutine ditulis di atas gitu. Kemudian di sini berikutnya adalah nama subroutine-nya apa ya. Kemudian di sini nanti saudara tulis argumen dari subroutine tersebut. Nanti ada beberapa argumen yang digunakan. Nah, argumen-argumen ini adalah tempat lalu lintas data ya, data keluar ataupun data masuk. Kenapa? Karena mungkin saja data itu disediakan di program utama, kemudian pengolahannya di subroutine, sehingga nanti untuk mengirim data-data tersebut menggunakan argumen daripada subroutine ini. Ya. Nanti banyak argumen tentunya juga sesuai dengan banyaknya data yang akan dikirim ke subroutine. Ya. Dan banyaknya hasil yang akan dikembalikan ke program utama. Ya. Dan di sini yang harus kita perhatikan adalah bahwa argumen dari subroutine ini harus sama antara yang ada di program utama dengan yang di subroutine. Maksudnya kalau di sini menggunakan argumen subroutine-nya berupa variabel real, maka di subroutine juga real. Kalau integer juga menggunakan integer, ya. Dan urutannya juga harus sama. Urutannya sama. Namanya bisa beda, tapi urutannya sama. Ya. Contohnya adalah seperti ini, ya. Jadi di program utama, ya, karena programnya besar, maka dibuatkan subprogram. Misalkan di sini ada satu subroutine gitu ya, yang mana di subroutine ini nanti diolah ya dihitung, misalkan contohnya ya, kalau kemarin pernah menjelaskan ini ya mekanika statis tertentu itu ya, misalkan
Ya, di program utama hanya disediakan input datanya, kemudian dikirim ke subrutin, misalkan ada subrutin menghitung reaksi tumbuhan, ada subrutin menghitung bending moment, ada subrutin menghitung axial force dan sebagainya. Nah, saudara bisa mengirimkan data-data yang diperlukan itu melalui argumen-argumen tadi itu, ya, gitu. Nah, yang harus diperhatikan adalah bahwa subrutin itu apa namanya diakhiri dengan statement end atau return, ya di sini ya. Jadi sebagai tanda bahwa subrutin itu satu program tersendiri, maka diawali dengan subrutin berikut namanya dan argumen-argumen yang digunakan, dan diakhiri dengan end atau return, ya. Nah, yang memanggil siapa? Ya, yang manggil yang di program utama ini dengan statement call ini, ya. Call A artinya program utama memanggil subrutin A, makanya harus diberi nama subrutinnya, ya. Jadi call A artinya program utama memanggil subrutin A berikut argumen-argumennya yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Nah, ini misalkan ada satu data yang dikirim ke subrutin karena akan diproses di subrutin, maka di sini proses lalu lintas datanya melalui argumen subrutin X ini, ya. Kemudian untuk mengembalikan hasil yang sudah diolah di subrutin, maka melalui argumen subrutin Y ini, yang nanti akan diterima di program utama dengan argumen hasil ini, ya. Jadi proses lalu lintas datanya seperti itu, sehingga tadi sudah saya sampaikan urutan ini harus sama, ya, harus sama. Nanti kalau tidak sama nanti jadi kacau kan gitu, ya. Oke, jadi ini jadi subrutin dipanggil oleh program utama melalui statement call di sini, ya, statement call. Nah, tentunya saudara harus diberi nama, ya, subrutin ini diberi nama yang sama dengan yang akan dipanggil gitu, ya. Kemudian subrutin dapat berisi statement-statement apapun kecuali statement program, ya. Statement subrutin yang lain atau statement function nggak boleh, ya. Jadi di sini nanti saudara bisa apa namanya bisa melihat nanti apa yang nggak boleh, apa yang boleh, ya. Argumen sesungguhnya yang tampak di statement call harus sesuai urutannya tadi sudah saya sampaikan. Di sini harus sama urutannya. Jadi misalkan data itu nanti apa saja, kemudian nanti untuk mengembalikan hasilnya itu mana saja, urutannya harus sama, ya. Urutannya harus sama. Kemudian nah mungkin bisa terlihat dari sini, ya. Jadi subrutin itu bisa dipanggil dari program utama atau bisa dipanggil dari subrutin yang lain, ya. Dari subrutin yang lain. Jadi satu subrutin bisa memanggil subrutin yang lain, ya. Tadi saya sampaikan kalau ada satu hitungan yang nanti berkali-kali digunakan, maka saudara bisa membuat satu subrutin tersendiri yang bisa dipanggil dari manapun gitu kan, ya. Nah, itu. Jadi gambarannya adalah seperti yang ada di layar saudara ini, ya. Kemudian ini adalah contohnya. Jadi satu subrutin itu di sini yang pernyataan nomor 6 ini, ya, bahwa subrutin dapat tidak mengandung dummy argumen, ya, yang berarti tidak ada data yang dikirim ke subrutin dan tidak ada hasil yang dikirim balik ke subrutin. Jadi tidak ada data yang dikirim dan tidak ada hasil yang dikirim. Misalkan ini. Nah, di sini subrutin itu hanya akan mencetak garis. Yang misalkan ini, ya. Saudara bisa membuat itu, ya, dan nanti bisa mencoba di program besar saudara seperti ini misalkan, ya. Jadi kan nanti mungkin ada misalkan di menu itu kan ada garis-garis yang yang digunakan gitu. Saudara bisa nanti membuat subrutin membuat garis ini, ya, nanti tinggal dipanggil saja gitu, seperti ini contohnya. Gitu, ya. Jadi ingat tadi bahwa satu subrutin itu diawali dengan nama subrutinnya, ya.
Ini nama subroutine-nya, data ini adalah nama subroutine, diakhiri dengan N, ya, subroutine N atau return, ya, jadi bisa N atau return. Kemudian misalkan ini ada satu persamaan simultan ini ya, ini kan saudara bisa menyelesaikan dengan banyak cara itu ya. Ini di contoh ini adalah misalkan persamaan simultan itu diselesaikan dengan eliminasi Gauss ini ya. Tentunya nggak tahu saudara ingat atau tidak ingat atau nggak tahu ya, karena biasanya sudah lewat semesternya lupa semua. Nah itu ya, jadi dalam bentuk matriks jadi seperti ini ya. Nah, untuk menyelesaikannya dengan menggunakan bahasa pemrograman dapat saudara lihat di contoh ini. Jadi di contoh ini adalah gabungan program untuk variabel berindeks ya dengan subroutine. Ya, nah, tugas yang harus saudara selesaikan adalah ini nyontoh saja seperti ini. Ya, nanti di contoh nanti ya, tentunya walaupun hanya kelihatannya mencontoh, tidak semulus yang saudara bayangkan, karena banyak hal nanti yang harus saudara perhatikan ya. Jadi contohnya adalah ini ya, nanti di tugas sudah saya upload di Bejar juga, nanti saudara cukup mencontoh ini dan di running program saudara sampai bisa menghasilkan sesuai dengan yang diinginkan oleh program ini. Untuk betul atau belum bagaimana? Kenapa? Karena walaupun sudah tidak terjadi error, kadang-kadang hasilnya tidak sesuai. Nah, dan itu menunjukkan bahwa ada hal-hal walaupun tidak error di programnya, tapi mungkin ada di sini ada variabel-variabel yang mungkin saudara salah di dalam menulisnya sehingga hasilnya tidak sama. Untuk ngecek ya, pokoknya hasilnya sudah seperti yang bawah ini, ya, maka program saudara sudah betul. Atau saudara bisa di sini kan jumlah persamaannya 3, boleh saudara membuat sendiri, misalkan dari buku-buku matematika ini ya, mungkin saudara bisa mencoba bagaimana kalau persamaannya 5 atau 6 misalkan ya, atau yang lain, atau 4 misalkan. Tentunya saudara harus menghitung dulu secara manual ya. Nah, untuk mempercepatkan saudara bisa menghitung dengan menggunakan Excel, bisa seperti yang kemarin itu ya. Tentunya nanti program saudara harus semacam dikalibrasi dengan yang manual itu. Kalau hasilnya sudah sama, tapi kalau saudara hitung manualnya salah ya nggak bisa digunakan sebagai kalibrasi. Yang paling mudah ya ini adalah ini sudah betul ya. Nah ini pokoknya nanti input datanya sudah sama dengan ini, hasilnya sama, artinya program saudara sudah betul gitu. Ya mungkin itu ya. Ada yang ditanyakan? Permisi Pak, misal Pak, dalam program saya itu outputnya sudah keluar untuk salah satu perhitungan dan perhitungannya buat cabang-cabang gitu ya Pak. Terus kalau apakah ada fungsi untuk menyimpan data sementara, misal saya taruh di situ pilihan untuk melanjutkan perhitungan dengan hasil yang sudah didapatkan atau menghitung ulang. Nah, itu apakah ada atau bagaimana caranya biar bisa nyimpan data sementara gitu Pak? Sebenarnya kalau data disimpan itu kan menggunakan yang kemarin ya, yang open dan close itu ya, itu bisa menyimpan di situ ya. Hanya saja nanti menulis datanya harus sesuai dengan yang kan maksud saudara nanti output itu kan menjadi input untuk perhitungan lainnya, gitu ya? Iya Pak, iya Pak. Nah,
Nah, saudara bisa mencoba nanti ini menggunakan open itu, ya yang kemarin input dan output di file itu. Dan nanti untuk program perhitungan berikutnya memanggil file yang itu, yang outputnya itu dengan nama output itu, gitu. Jadi bisa dicoba dengan seperti itu, ya. Jadi dari mungkin di proses pertama kan mengeluarkan file baru yang namanya sesuai dengan yang saudara kehendaki itu, ya. Kemudian nanti di program lain yang menginginkan hasil itu sebagai input, ya saudara bisa memanggil program itu, file itu, gitu. Tentunya bisa dicoba ya di file berikutnya, nanti file dengan nama itu menjadi input datanya. Jadi yang statusnya old ya. Anu banyak atau banyak? Belum keseluruhan perhitungannya Pak, jadi belum bisa memperkirakan. Tapi berarti itu tadi nggak bisa buat nyimpan sementara tanpa bikin file ya Pak. Terus lalu iya, nggak bisa. Kalau komen untuk rewrite atau delete file yang sudah dibuat, misalkan ya. Lagi dan ingin nyimpan lagi filenya, tapi misal ingin saya kasih pilihan untuk menulis ulang file yang lama, itu gimana caranya Pak? Itu kan ada di open tuh sebenarnya panjang deh, tidak kemarin kan hanya statusnya apa itu aja kan, nanti bisa ada delete, ada apa panjang sebenarnya. Karena kemarin untuk belajar hanya saya berikan nama dan statusnya saja, itu sebenarnya panjang, nanti ada bisa untuk mendelete, ada untuk apa gitu ya. Coba saudara dulu, ini saya punya bukunya di ini apakah caranya dengan itu Pak, di open lalu di delete variabel yang ada di situ? Ya, di statusnya ada di belakang, nanti ada koma status, koma apa itu di situ, nanti ngatur file saudara itu nanti misalkan setelah digunakan nanti hilang, itu bisa di situ. Jadi di opennya, di pernyataan open itu kan open file dan status, kemudian hanya dua itu. Sebenarnya nanti bisa untuk yang lain-lain, ada koma apa. Coba untuk sementara saudara bisa ini ya, cari informasi itu, coba browsing ya, bahasa pemrograman untuk itu, coba nanti akan keluar itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Yang lain mungkin ada yang bertanya? Nah, kalau tidak ya, jadi program besarnya itu harus nanti saudara selesaikan sampai nanti waktu UAS ya, di berakhirnya waktu UAS. Nanti akan saya berikan tempat untuk mengumpulkannya di minggu ke-15 terakhir nanti. Ya, nanti saudara kumpulkan di situ. Yang dikumpulkan apa? Kemudian ada yang tanya, yang dikumpulkan ya yang F90 itu, ya. Kenapa? Karena nanti dalam proses koreksinya akan saya coba satu-satu program saudara itu sudah bisa jalan atau enggak, hasilnya seperti apa tuh kita lihat di situ ya. Jadi bukan di PDF kan, jadi ini ya. Nanti kan nggak bisa dicoba nanti. Kemudian juga ada yang bagaimana kalau menggunakan portalan yang lain, kan ada yang menggunakan portalan 95 ya, disertakan sebenarnya supaya nanti saya bisa ngecek apakah program yang sudah buat itu bisa jalan atau tidak gitu. Berarti dikumpulkannya dengan di zip atau di rar dulu ya Pak? Iya. Lalu foldernya namanya bebas Pak? Foldernya ya, nama saudara sudah ada, nama saudara ya. Foldernya diberi nama saudara aja biar gampang nanti mencari. Misal programnya sudah dibikin dengan nama project yang berbeda, gimana Pak?
Ya, apa-apa. apakah harus ditaruh folder yang Foldernya ada nama saudara. foldernya aja? Ya, nanti kan saya buka per folder gitu. Ya, Nah, ini untuk mengecek apakah program saudara, jangan nunggu selesai baru dicoba nih ya. Misalkan saudara membuat ada menu itu ada 5, gitu ya. Masih selesai 2, ya dicoba yang dua itu. Jadi pilihan yang lain nanti cukup begitu dipilih itu akan hanya muncul keluaran sedang dalam pengembangan. Misalkan pilihan kelima nanti ketika dipilih akan muncul sedang dalam pengembangan. Sekalian coba apakah menu yang dipilih itu bisa menuju ke tempat yang saudara inginkan gitu. Ya. Jadi karena nunggu selesai semua baru dicoba, nanti misalkan ada 5 menu itu baru selesai 2 yang bisa diproses. Ya itu 2 itu dicoba dulu. Ya. Nanti ada error tuh nanganinya tuh gampang. Ya, gampang. Jadi seperti itu. Itu ya. Yang lain juga seperti itu ya nanti ya. Jadi jangan selesai dulu 1000 baris, nanti saudara baru coba lah nanti. Kalau yang seperti itu nanti errornya bisa ratusan nanti. Ya, saudara bingung nanti gimana nangani error ratusan. Tapi kalau sudah sedikit-sedikit dicoba nanti bisa kembangkan lagi, coba kembangkan lagi, itu akan mudah kan, sedikit kan. Nanganinya itu gampang. Karena kita di lab kan nggak seperti biasanya. Biasanya kan tiap minggu di lab dengan durasi yang panjang sehingga saudara nyoba bisa ini error tuh bisa tanya dengan leluasa. Kalau gini ini kan ada yang di lab cuma 2 kali atau 3 kali, ya ini yang hanya online lah, ini yang tetap masalah kan ini sebenarnya. Ya, ada lagi yang bertanya? Baik, kalau nggak ada ya akan saya tutup ya, karena jam 8.15 saya harus ini ya, sama mahasiswa bimbingan saya yang sidang skripsi ya. Kan oke ya, nanti saudara boleh chatting dengan saya melalui grup yang ada itu ya. Baik, akan saya absen dulu ya. Dea Avianingrum ada? Hadir, Pak. Nanda Putri Amelia? Hadir, Pak. Nova Della? Hadir, Pak.